Shalom, saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah. Bersama kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Sebelum kita memasuki ibadah Paskah pada minggu ini, saya ajak saudari-saudara untuk memasuki saat teduh. Cukup? Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita karena kebangkitan Tuhan kita. Mari kita puji muliakan Tuhan Yesus Kristus, Raja yang hidup, dengan menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia namanya. Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. sekarang dan sampai selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Semonggo kita sami memuji Gusti srana ngrebekaken kidung pasaman Jawi angka 267 padha setunggal kalajengaken padha kalih pamarta kula agesan. Pamarto kula agesan, yas kula mila akhiran, kang sinalip kesan, kenya seto krono kula, bumune dados panjernya, kula derek kesan, pamarto kula agesan, pamarto kula agesan. Kesan Gusti kanggo sedo, denya kesantrono kula, mila kula puji, saipo denya ngasihi, kula ngantos den paringi, kesan langgeng mugi, kesan pamarto kula agesan, kesan pamarto kula agesan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Pulihkanlah dan selamatkanlah dunia ini dari jerat virus corona yang begitu menyesakkan kami. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hidup kami peduli pada keadaan dunia yang sedang sakit ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penyesalan melalui pelengkap kidung jemaat nomor 37, bait 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Dosaku padamu
Bapak Ibu saudara yang terkasih, saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan, terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 12. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saat ini pula kita akan menerima petunjuk hidup baru, terambil di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyanyikan nyanyian kesanggupan, Ku menang sebanyak 2 kali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersama kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Atas segala ungkapan syukur di dalam anugerah yang Kau berikan kepada kami teringat bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Maka senantiasa kami bersyukur dan mengucap syukur kepadamu, sehingga hidup kami senantiasa diingatkan oleh cinta kasih Tuhan. Seperti halnya pada saat ini ketika kami bersama-sama merayakan akan kemenangan Tuhan Yesus dari kuasa maut di dalam kebangkitannya, Paskah bagi kami semua. Maka dalam ungkapan syukur dan sukacita kami ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu, gereja-gereja Kristen Jawa, Klasis Boyolali, menghadap Tuhan dengan kebersamaan di dalam persekutuan dan persaudaraan. Terimalah ya Allah akan sukacita gereja-Mu di lingkup Klasis Boyolali.
Namun sebelum kami melanjutkan, kami mendoakan akan setiap saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan berkatilah di dalam setiap upayanya sehingga mendapatkan kesembuhan. Bila mana ada saudara kami yang sedang menderita oleh berbagai masalah, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga atas kehidupan yang sekarang terjadi dan dirasakan oleh saudara-saudara kami, Tuhan yang memberikan pulihnya keadaan di dalam kebaikan atas anugerah Tuhan. Seperti setiap jemaat di Klasis Boyolali ini yang Tuhan perlengkapi dengan segala kebaikan dan kemurahannya, terbukti dari dukungan jemaat Tuhan dimanapun kami berada kepada masing-masing gereja kami di lingkup Klasis Boyolali, melalui doa, daya, dan dana yang sangat berarti bagi kehidupan jemaat di tempat kami masing-masing. Karena itu Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kemurahan cinta kasih-Mu di dalam pemeliharaan Allah melalui dukungan setiap warga gereja-Mu. Para pelayan-pelayan, para hamba-hamba-Mu dengan penuh rasa hormat bertanggung jawab melaksanakan amanat Tuhan di dalam pemeliharaan iman dan pekabaran Injil, baik yang kami lakukan di gereja-gereja lingkup Klasis Boyolali, bahkan badan pelaksana Klasis dan badan pengawas Klasis Boyolali. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan akan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan setiap orang yang Engkau pilih untuk memberikan dukungan bagi kami semua melayani jemaat-Mu dengan sebaik-baiknya. Maka persatukanlah kami ya Tuhan, terkhusus gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Boyolali. Kami berdoa untuk pelaksanaan sidang klasis mendatang. Tuhan memberikan kemurahan bagi kami terselenggaranya sidang klasis di GKJ Simo Pepandan Karanggede, sehingga dengan semuanya itu bolehlah kami menata diri di dalam pelayanan yang akan kami lakukan. Bahkan kami dapat mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kami laksanakan bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu di lingkup Klasis Boyolali. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat GKJ dalam lingkup sinode. Tuhan telah memberkati kami sehingga keberadaan gereja-gereja Kristen Jawa di lingkup sinode akan memberikan warna di dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya keberadaan bangsa negara kami. Berkatilah Tuhan para pemimpin bangsa, negara, dan masyarakat kami, terkhusus pada saat menanggulangi dan memulihkan situasi oleh karena adanya pandemik COVID-19. Tuhan, mampukanlah mereka semua bersama dengan masyarakat semua. Dengan demikian, apa yang boleh kami rasakan hanyalah anugerah Tuhan yang menyelamatkan melalui para pemimpin bangsa dan negara kami. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan keberadaan seluruh bangsa dan negara di dunia ini yang turut serta terdampak oleh karena adanya COVID-19. Maka kami bersatu hati dengan saudara-saudara seiman dimanapun kami berada, memohon pertolongan Tuhan agar kami dipulihkan di dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Paskah yang pada saat ini kami rayakan di dalam kemenangan keselamatan atas iman kami kepadamu. Demikianlah Tuhan, seru doa dan permohonan yang kesemuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghaturkan persembahan atas rasa syukur dalam hati kita. Namun terlebih dahulu kita dasarkan persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan dengan diiringi pujian sebab Dia hidup. Bersama, mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang membangkitkan putranya, Tuhan Yesus Kristus, dari antara orang mati. Perkenankan dalam kerendahan hati kami menghaturkan persembahan dari setiap kami yang dalam ketulusan mensyukuri segala berkat karunia, pemeliharaan iman dan kesehatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sungguh kami memohon kiranya Tuhan berkenan dan memberkati persembahan kami ini menjadi bagian dari penopang dalam segala pemeliharaan iman dan pewartaan kasih di gereja kami masing-masing. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat yang telah menghaturkan persembahan dalam kerelaan hatinya, sehingga senantiasa menerima kelimpahan, kebajikan, dan kemurahan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, keluarga-keluarga milik Tuhan yang dikasihi dan dipeliharanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman dalam ibadah khusus di tengah-tengah keluarga Minggu Paskah saat ini. Kita akan mendengarkan sebagian kecil firman Tuhan dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Demikian sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman dalam ibadah khusus di tengah-tengah keluarga saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga milik Tuhan yang terkasih, saat ini kita dihadapkan dengan situasi yang cukup sulit, cukup berat dan cukup memprihatinkan. Adanya pandemi virus corona COVID-19 menjadikan banyak hal yang harus berubah. Bekerja dari rumah, belajar dan kuliah dari rumah, bahkan beribadah di rumah. Mungkin situasi ini kita tidak pernah membayangkan bagaimana suasana kedekatan antar individu sekarang harus ada jarak, harus ada sekat, bahkan ada penutupan. Banyak gereja-gereja yang sudah merencanakan dan mengagendakan bagaimana bentuk perayaan Paskah nanti, mulai dari yang bentuk sederhana sampai bentuk peringatan yang cukup besar, cukup spektakuler. Tetapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi dan harus kita sikapi saat ini. Satu sisi, saat ini kita menghadapi kecemasan, keprihatinan, bahkan ketakutan. Tetapi saat ini kita berkumpul di tengah-tengah keluarga, mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Bahkan kita masuk dalam Minggu Paskah, memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, memperingati penyelesaian laknat yang harus kita selesaikan, yang telah diselesaikan oleh Dia. Keluarga-keluarga milik Tuhan yang kami kasih, jika kita memperhatikan bacaan yang telah kita dengar tadi, apa yang dapat kita tangkap dari pewartaan yang disampaikan oleh Matius? Ternyata hanya Matius yang menyampaikan secara khusus bagaimana malaikat yang hadir dan gempa bumi yang hebat dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang tidak ditemukan dalam pewartaan Injil yang lain. Inilah bagaimana Matius secara khusus menceritakannya. Kita akan memahami bagaimana Matius memberitakan. Yang pertama, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ayat 1 sampai dengan 5. Maria Magdalena, Maria yang lain, juga para wanita
yang lainnya mengikuti rombongan itu tidak membayangkan dengan apa yang terjadi sebelumnya, apalagi peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka masih membayangkan Yesus yang berada di dalam kubur dengan kematian yang sangat tragis. Mereka datang akan menengok kubur yang masih tertutup dengan batu besar. Tetapi apa yang dihadapi sekarang? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang dan menggulingkannya duduk di atasnya. Peristiwa ini belum pernah terjadi, dan kehadiran malaikat ini menjadikan para penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati, tak berdaya, tak mampu bertutur sapa. Juga para wanita yang datang mengunjungi kubur Yesus, mereka juga sangat dicekam ketakutan. Pemberitaan yang kedua tentang pewartaan oleh malaikat ayat 6 dan 7. Malaikat bukan sekedar menunjukkan kubur kosong, tetapi juga mewartakan fakta kebangkitan Yesus. Fakta itu antara lain, malaikat mengatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Malaikat itu mengatakan, lihatlah tempat ia berbaring, berarti kubur yang telah kosong. Selanjutnya, malaikat memerintahkan untuk mewartakan kepada para murid tentang kebangkitan Yesus itu, dan menyatakan, dia, Yesus, telah mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Apa yang dinyatakan malaikat ini bukan sesuatu yang telah diterima Yesus dalam hal kematian. Bukan kematian yang menjadikan ia hilang di tengah-tengah kubur, dicuri orang lain. Tetapi pernyataan dia telah mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu telah melihat dia, ini menyatakan bahwa Yesus hidup. Inilah apa yang diwartakan oleh malaikat, dan tidak ada celah yang menyangkal tentang kebangkitan itu. Pemberitaan yang ketiga, peristiwa perjumpaan para wanita dengan Tuhan Yesus ayat 8 sampai 10. Tuhan Yesus tidak membiarkan para wanita itu dicekam ketakutan, dicekam kehilangan, dicekam kekecewaan karena kubur kosong, walaupun malaikat telah menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Matius menuliskan, tetapi Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Perjumpaan ini membuat suatu perubahan dan pergumulan batin para wanita itu. Mereka dari kehilangan menjadi menemukan. Mereka dari perasaan takut diubah menjadi kekuatan dan keberanian. Apalagi Yesus mengatakan pada para wanita agar tidak takut untuk pergi, dan mengatakan kepada saudara-saudara Yesus, mereka supaya pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Yesus dalam kemuliaannya. Galilea mengingatkan bagaimana Yesus memanggil para murid yang pertama. Galilea, bagaimana Yesus bekerja dan menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Dan sekarang mereka harus pergi ke Galilea, tidak berkutat di daerah Yudea. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan keluarga-keluarga milik Tuhan yang dikasihinya, kalau kita memperhatikan pewartaan kitab suci, memang tidak ada Injil yang menguraikan tahap demi tahap kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana peristiwa kebangkitan itu tidak ada yang melihat tahap demi tahap. Tetapi kitab suci hanya mewartakan fakta kubur kosong. Adalah fakta kebangkitan Yesus Kristus dari antar orang mati. Paling tidak kita bisa merangkum fakta kubur kosong itu. Yang pertama, batu kubur yang telah terguling. Yang kedua, kubur yang telah kosong, jenazah Yesus tidak ada lagi di situ. Yang ketiga, kain kafan yang telah terlipat rapi.
Fakta yang keempat, malaikat yang memberitakan dan menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dan akan menyatakan kemuliaannya di Galilea. Dan yang kelima, yang lebih menguatkan lagi, Yesus menampakkan diri kepada para murid sampai 10 kali selama 40 hari. Inilah fakta kubur kosong. Inilah fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sehingga kita tahu bahwa kebangkitannya bukan sekedar berita yang mudah ditolak kebenarannya. Dan tentu kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah agama Kristen, fakta kebangkitan Yesus diombang-ambingkan dan digugat kebenarannya. Tetapi kitab suci tidak pernah goyah dan bergeser dari pemberitaan kebenaran itu. Seperti para wanita yang telah melihat kubur kosong, melihat kehadiran malaikat, bertemu dengan Tuhan Yesus yang menguatkan mereka untuk mengarungi perjalanan kehidupan dan juga mengutus. Maka kehidupan orang percaya, kehidupan keluarga-keluarga di sini dan kini juga diutus. Kita diutus untuk mewartakannya. Bagaimana untuk mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya? Kita dapat mewartakan dengan bahasa, tutur kata, atau secara verbal tentang Yesus yang telah bangkit, merubah kehidupan kita, menghadirkan damai sejahtera di keluarga-keluarga dan melalui keluarga-keluarga kita. Bisa saja kita lakukan. Tetapi kita juga dapat mewartakan tentang Yesus tanpa kata, non-verbal, yaitu dengan perilaku, sikap hidup, kebiasaan kita. Dapat kita lakukan untuk mewartakan tentang Dia yang telah hidup dan merubah hidup kita, merubah keluarga kita. Yang pertama, apakah keluarga kita juga sudah memancarkan gaya Kristus yang telah hidup? Apakah keluarga kita menjadi jalan berkat, mau berbagi, mau peduli, dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain, bagi keluarga-keluarga lain? Yang kedua, apakah keluarga kita juga sudah memancarkan kerendah hatian di dalam iman dan ibadah kita, ketekunan dalam beribadah kita? Yang ketiga, apakah dalam keluarga kita senantiasa mengundang kehadiran Yesus yang telah bangkit untuk menuntun dan memberkati rencana dan tujuan kehidupan keluarga kita? Yang keempat, apakah kita telah meminta keberanian dan kekuatan agar kita mampu dan berani mewartakan kebangkitannya, baik melalui bahasa atau melalui sikap hidup kita? Keluarga-keluarga milik Tuhan, Yesus bangkit dan hidup di tengah-tengah kita, tengah-tengah keluarga kita. Tidak berhenti hanya menjadi warta, tetapi ada panggilan kita untuk berani mewartakan sejauh mana kekuatan kita. Yesus telah merubah ketakutan kita menjadi kekuatan untuk mewartakan kebangkitannya. Roh Kudus menolong kita, keluarga-keluarga kita. Amin. Keluarga-keluarga milik Tuhan, mari bersama-sama kita merasakan firman yang telah kita dengar dan kita terima. Kita masuki saat teduh. Terima kasih atas sebagian kecil firman yang telah kami dengar dan kami terima. Engkau telah menyapa kami, mengajar kami, dan menegur kami. Bangunlah beri kehidupan kami, iman dan harapan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk mewartakan Yesus yang telah hidup. Yesus telah memasuki kemuliaannya, Yesus yang berkarya. Kiranya keluarga-keluarga kami, hidup kami, Engkau utus
Engkau pakai untuk bersaksi bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, memelihara, menuntun, menyelamatkan bagi kami semuanya. Dalam keringgian dan kelemahan ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menopang kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah hidup, bahkan Engkau telah berkenan berdiri di tengah-tengah kami, berdiri di tengah-tengah keluarga kami, dan bersyukur kami boleh menyapa-Mu sebagai Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita diundang untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Kidung pengutusan dalam Kidung Jemaat 340 bait pertama dan kedua. Hai bangkit bagi Yesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan banjiran dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan pasangan semakin berbahaya, semakin kau tegar. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita hendak mengikrarkan pengakuan iman kita kepadanya dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga-keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hambanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus, Roh
jiwa dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Keluarga-keluarga warga gereja Kristen Jawa Klasis Boyolali, demikianlah persembahan kebersamaan yang dilayankan oleh pendeta GKJ Klasis Boyolali. Kita senantiasa berharap apa yang kita lakukan, ibadah kita, persekutuan kita adalah sebentuk persembahan bagi kemuliaan Tuhan, dan kita diberkati, dikuatkan. Tuhan menolong saudara dan kita semuanya. Amin. Terima kasih.